menjadi hamba Allah, apapun profesinya, maka dengan profesi itulah dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Apa yang betul nih? Jadi polisi, apakah dengan polisi itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah? Bisa. Tidak mesti jadi ustaz, jadi pengacara. Jadi pengacara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dokter, mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan dokter lebih bisa. Ustaz ceramah belum tentu didengar orang, tapi kalau dokter sangat bisa. Kenapa? Karena dokter kalau ngomong orang percaya. Pas diperiksa, Pak, kalau ku tengok dari diagnosa ini bapak tak sampai hari Jumat selesai. Ustaz ngomong suruh dia bertaubat, tak pernah dia. Menjerit ustaz di atas mimbar, taubat, tak percaya dia. Tapi Pak dokter tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, cukup sambil berbisik, nampaknya langsung dia taubat. Betul? Hai dokter-dokter, inilah saatnya. Gunakan jarum suntik kalian itu, pakai untuk menolong agama Allah. Jangan semuanya jadi ustaz. Anak-anak bapak ibu juga begitu. Dengan pistol polisi tentara bisa menolong agama Allah. Bebuih mulut ustaz ceramah. Jangan main judi slot, orang tak dengar. Jangan laga ayam, orang tak dengar. Tapi polisi tak perlu berteriak, tak perlu di atas mimbar, tak perlu tausiah, tak perlu tablik akbar, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Mau main, main. Kupecahkan otak gue. Main. Mudah-mudahan anak-anak muda kita jadi panglima, anak-anak muda kita jadi kapolri. Seragamnya dia pakai menolong agama Allah. Ini yang membuat saya semangat subuh ini, tentu saja karena tempatnya tinggi. Tapi yang buat saya semangat karena di bawah ini banyak anak-anak muda calon pemimpin masa depan. 20 tahun akan datang, mereka jadi kapolda, mereka jadi dandim, mereka jadi danramil, mereka jadi panglima. Mereka akan memakai kekuasaannya menolong agama Allah. Takbir! Yang tua-tua tak usah takbir. Ustaz Somad ini selalu menyinggung perasaan orang tua. Mendengar tausiah Ustaz Somad itu kuncinya satu, tak usah tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi Ustaz kenapa menyepelekan jamaah yang tua? Saya tidak pernah menyepelekan jamaah yang tua, karena saya tidak pernah melihat kalian sebagai orang tua. Kalian adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Ini yang datang subuh ini semuanya muda. Walaupun usianya tua, walaupun beruban, yang datang subuh ini adalah muda semangatnya semua. Walaupun umurnya 17 tahun, 20 tahun, kalau sekarang dia masih tidur di rumah, itu layak dibawa ke panti jompo. Anak muda adalah orang yang sholat subuh berjamaah. Ibu-ibu, walaupun suami ibu umurnya 70, kalau dia ke masjid, dia adalah anak muda. Pulang dari sini, bilang, kau masih muda bang. Anak ibu, walaupun umurnya 17 tahun, kalau tak sholat ke masjid, dia orang tua. Balik dari sini, ikat semua pakaiannya, antarkan ke panti jompo. Setuju? Awas kalau tak kalian antar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, tentukan arah tujuan mau kemana. Yang kedua, apapun seragammu, apapun bajumu, apapun profesimu, pakai itu untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Jadi kepala daerah, pakai. Jadi gubernur, pakai. Jadi presiden, pakai. Jadi camat, pakai. Kenapa Ustaz tak ada nyebut bupati? Ada orangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika jabatan masih ada, ketika tanda tangan masih laku, ketika seragam masih dipakai, pakai.